Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor Dwibi. Di kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story berjudul Sekarwangi 1980. Mereka semua habis dibantai oleh setan meski sudah meninggal. Jenazah mereka berpindah posisi dan berjalan sendiri. Wah, serem gak tuh? Dari prolognya aja serem banget ya guys. Nah, buat kalian yang baru join sama channel ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan untuk teman-teman, silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Cerita apa aja yang udah kalian dengerin selama ini. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Sekarwangi, Rumah Hantu Pojok Wetan, April 1988, pukul 23:15. Pak Mudin, Pak, buka Pak, buka Pak, teriak Sabto keras dengan tangannya yang terus menggedor pintu rumah Pak Mudin. Mendengar suara gedoran pintu, Pak Mudin yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu seketika terbangun dan berlari ke arah pintu utama rumahnya dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. "Iya, Dise," saut Pak Mudin keras, dan tidak lama setelah itu, Pak Mudin pun membuka pintu rumahnya. "Oh alah Sabto, ada apa?" ucap Pak Mudin singkat. Pak, Mbah Karso meninggal dunia," jawab Sabto dengan napasnya yang terengah-engah. "Innalillahi, yowes kamu duluan, aku tak ganti baju dulu," ucap Pak Mudin lalu menutup pintu rumahnya dan beliau pun kembali masuk ke dalam kamar tidurnya agar beliau bisa segera mengganti bajunya. Tapi sayangnya belum selesai Pak Mudin mengganti bajunya, tiba-tiba Narmi, istri Pak Mudin waktu itu mengejutkannya. "Mbah Karso meninggal Pak?" tanya Narmi. "Iya Ibu, aku harus segera ke sana membantu ngurus jenazahnya. Sepertinya jenazahnya akan dimakamkan besok pagi." Jam tangannya yang malam itu sudah menunjukkan hampir pukul 11:30 malam. "Hati-hati ya Pak, malam ini malam Jumat lagi. Kalau ada orang meninggal malam ini, biasanya banyak orang yang ngincar. Bapak paham kan masalah ini?" ucap Narmi lesu dengan menatap wajah Pak Mudin. "Iya, nanti jenazahnya akan aku jaga sampai besok pagi biar aman." "Ya sudah, aku berangkat ya Bu," saut Pak Mudin jelas dengan langkah kakinya yang mulai keluar dari rumahnya. Sepanjang perjalanan ke rumah Mbah Karso, perasaan Pak Mudin yang sebelumnya biasa-biasa saja ketika hendak menangani jenazah, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi tidak nyaman. Karena asal kalian tahu, sepanjang perjalanan Pak Mudin seperti sedang diikuti oleh seseorang. "Waduh, ada yang ngikutin deh rasanya," pikir Pak Mudin dengan terus melangkahkan kakinya dengan sesekali menolehkan kepalanya. Hingga akhirnya perasaan Pak Mudin pun semakin kacau ketika belum sampai Pak Mudin di rumah Pak Karso. Pak Mudin tiba-tiba berpapasan dengan orang tua yang telah dilihat dengan lebih teliti lagi. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Karso itu sendiri. Malam itu, Mbah Karso benar-benar berjalan berpapasan dengan Pak Mudin. Dengan tatapan matanya yang sayu, ditambah senyuman dari bibirnya yang terlihat pilu. Mengetahui hal itu, Pak Mudin pun seketika menundukkan kepalanya dengan seketika mempercepat langkah kakinya karena beliau pun tahu jika Mbah Karso sudah meninggal dunia. "Astagfirullah, itu tadi Mbah Karso," ucap Pak Mudin dalam hati dengan langkah kakinya yang terus berjalan tidak berhenti. Dan dengan terus berdoa sepanjang jalan, akhirnya Pak Mudin pun sampai di rumah Mbah Karso, yang dimana malam itu keadaan rumah Mbah Karso bisa dikatakan cukup sepi daripada umumnya.
Jika biasanya ketika ada orang meninggal semua warga berkumpul, malam itu di rumah Mbak Karso hanya ada 8 orang warga saja yang terlihat duduk di samping jenazah Mbak Karso yang sudah terbujur kaku. Loh, kemana semua? Kok cuma 8 orang yang datang? Tanya Pak Mudin jelas. Anu Pak, tadi semua warga sudah aku gedor-gedor pintunya, tapi gak ada yang mau bukain, ucap Sabto dengan nada bicara yang sedikit lebih pelan. Ya Allah, kasihan Mbak Karso, sudah tidak punya siapa-siapa. Sekarang para warga juga tidak mau mendekat, ucap Pak Mudin pelan. Tapi anehnya sebelum selesai Pak Mudin memandangi wajah jenazah Mbak Karso, jenazah yang sebelumnya terbujur kaku, malam itu tiba-tiba bergerak-gerak dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, seiring dengan bergeraknya jenazah Mbak Karso, malam itu di rumah tersebut tiba-tiba tercium aroma bunga sedap malam yang seperti sedang melintas. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun mencoba bersikap tenang dengan meyakinkan kepada semua orang jika Mbak Karso sudah meninggal. Meskipun Mbak Karso pun tahu, semua warga yang ada di rumah itu ketakutan dan mencoba berlari keluar dari rumah Mbak Karso. Ya Allah, kenapa ini kau bergerak, Pak? Mbak Karso, ya Allah Mbak Karso, teriak semua warga dengan mulai berhamburan satu persatu. Tetap tenang ya Pak, Bu, Mbak Karso sudah meninggal. Mungkin yang membuatnya bergerak adalah jin. Sudah, ayo kita duduk saja. Kita doakan Mbak Karso sama-sama, ajak Pak Mudin sambil mulai memegangi jenazah Mbak Karso dengan terus berdoa agar jenazahnya tenang dan dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berdoa, jenazah yang sebelumnya bergerak-gerak waktu itu perlahan mulai diam dan bisa dinyatakan sepenuhnya meninggal dunia. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun mengajak warga duduk dan mulai mendoakan jenazah Mbak Karso. Tapi anehnya bukan ikut duduk. Para warga yang sebelumnya di rumah Mbak Karso malam itu satu persatu pergi karena mereka mengaku takut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pak, mohon maaf, saya pulang dulu ya. Pikiran saya gak enak. Ini malam Jumat lagi. Katanya kalau ada orang meninggal pada malam Jumat lagi, besar kemungkinan dia jadi hantu sampai pagi. Dan itu tadi aku juga ngeliat jenazah Mbak Karso bergerak-gerak beberapa kali. Sudah ya Pak, mohon maaf saya pergi dulu. Besok pagi saja saya kembali ketika jenazah ini sudah siap diberangkatkan, ucap salah satu warga yang selanjutnya diikuti oleh warga lainnya. Dan puncaknya malam itu hanya tersisa 3 orang saja, termasuk Pak Mudin yang duduk dan mendoakan Mbak Karso. Ketiga orang tersebut adalah Pak Mudin, Sabto, dan Ganjar. Dan dengan tidak memperdulikan semua itu, akhirnya Pak Mudin pun memulai memimpin doa dan melakukan acara tahlilan sebagiannya seperti pada umumnya. Tapi anehnya belum lama Pak Mudin berdoa, tiba-tiba Pak Mudin dan kedua orang lainnya mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari tubuh Mbak Karso. Dan tidak hanya itu, kain kafan yang sebelumnya putih bersih, waktu itu tiba-tiba memerah darah di bagian pinggang samping. Kaki dan pundak Mbak Karso menandakan jika jenazah Mbak Karso sedang terluka. Loh, kok ada bercak darah Pak? Bagaimana ini? Teriak Sabto. Ya Allah, ayo cepat kita ganti dengan kain kafan yang baru, sahut Pak Mudin. Kain kafannya habis Pak, tadi mau beli keluar desa sudah tutup semua. Stok desa habis. Lagian ini sudah dini hari Pak, gak ada lagi kain kafan bersih. Bagaimana ini? Jawab Ganjar jelas. Dan tidak kehabisan akal, akhirnya Pak Mudin pun seketika membalut jenazah Mbak Karso dengan spray yang ditemukan di rumahnya Mbak Karso agar tubuhnya bisa sedikit lebih bersih dari noda darah yang waktu itu keluar sudah semakin banyak saja. Dan disitulah ketika Pak Mudin masih sibuk mengganti kain kafan dengan spray, tiba-tiba pandangan Pak Mudin mengarah ke arah satu sudut ruangan rumah Mbak Karso, yang ternyata di situ ada sosok pocong yang terlihat cukup tinggi, hampir menyentuh plafon rumah. Dan tidak hanya pocong, di sudut lain Sabto dan Ganjar juga melihat sosok genderuwo hingga sosok orang tua yang terlihat sedang memperhatikan jenazah Mbak Karso. Mengetahui semua itu, Sabto dan Ganjar pun seketika berlari menyelamatkan diri dengan jenazah Mbak Karso yang ditinggalkan begitu saja.
Tapi naasnya ketika berlari, Sabto yang notabene adalah pembantu Mbah Karso, waktu itu terjatuh di lantai, hingga kepalanya membentur lantai. Yang anehnya saat itu, Sabto pun seketika meninggal dunia. Menurut versi lain, kematian Sabto bisa dibilang kurang wajar. Ada yang bilang kematian Sabto ada campur tangan makhluk halus, dan juga yang bilang jika kematian Sabto dijadikan tumbal oleh Mbah Karso itu sendiri. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun masih menguatkan diri sambil berteriak-teriak mengusir sosok setan tersebut yang waktu itu hanya diam tidak bergerak. "Pergi kamu, pergi!" teriak Pak Mudin keras. Tapi sayangnya bukannya pergi. Sosok pocong dan genderuwo tersebut terlihat mengarahkan pandangannya ke arah Pak Mudin yang waktu itu tinggal seorang diri. Dan disitulah Pak Mudin tiba-tiba terasa berat seperti sedang ditunggangi oleh seseorang. Dan tidak hanya itu, pandangan Pak Mudin perlahan mulai kabur dengan napasnya yang terasa sesak seperti sedang ada yang menekan. Karena Pak Mudin merasa sudah tidak aman jika terus berusaha mengusir semuanya sendirian. Akhirnya Pak Mudin pun bergegas keluar berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya kedua jenazah tersebut benar-benar ditinggalkan begitu saja di rumah Mbah Karso, dengan Pak Mudin yang bergegas berlari kembali ke rumahnya. Dan lagi-lagi, ketika Pak Mudin berlari pulang, Pak Mudin kembali berpapasan dengan sosok Mbah Karso yang terlihat berjalan kembali. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun semakin mempercepat larinya agar dia cepat sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Mudin pun seketika menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada istrinya. "Waduh Bu, berat. Sepertinya jenazah Mbah Karso dikuasai makhluk halus dan Sabto juga meninggal dunia baru saja," ucap Pak Mudin kepada istrinya dengan nafasnya yang masih terengah-engah karena kelelahan. "Apa? Ya Allah, terus Bapak kenapa kembali pulang? Terus warga pada kemana? Yang ngurus jenazahnya siapa?" ucap istri Pak Mudin kebingungan. "Para warga di sini gak ada yang mau ke rumah Mbah Karso. Sepertinya para warga gak suka dengan Mbah Karso. Kan ibu juga tahu Mbah Karso itu siapa. Dia kan dukun santet dan pesugihan. Sudahlah, besok pagi saja aku tak balik ke sana dan meminta bantuan kepada kepala desa. Kalau aku urus semua sekarang, sepertinya akan berbahaya," ucap Pak Mudin dengan jelas yang dia mulai duduk di kursi dan melepas kopiahnya. "Ya sudah, sebentar, ibu mau ambil garam dulu. Aku mau tabur di sekeliling rumah kita agar rumah kita aman. Aku takut ada hal yang gak baik ngikut ke Bapak," ucap istri Pak Mudin. "Iya Bu, seumur hidup baru kali ini aku ngeliat dan ngalamin semua itu," ucap Pak Mudin lesu dengan dia yang mulai menyandarkan kepalanya dan memikirkan kejadian yang baru saja menimpanya. Dan puncaknya malam itu, istri Pak Mudin pun terlihat menaburkan garam mengitari rumahnya, hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya tepat pukul jam 6 pagi, tanpa lama-lama lagi, Pak Mudin seketika menuju balai desa untuk meminta bantuan kepada pemerintah desa agar mereka mau membantu merawat jenazah Sabto dan Mbah Karso. Setelah Pak Mudin menceritakan semuanya atas himbauan kepala desa, akhirnya para warga pun bersedia untuk ikut membantu prosesi pemakaman jenazah Sabto dan Mbah Karso tersebut. Dan sekitar pukul 8 pagi, Pak Mudin dan para warga akhirnya beramai-ramai menuju rumah Mbah Karso agar jenazah Mbah Karso bisa segera diselesaikan. Tapi anehnya ketika mereka sampai di rumah Mbah Karso, mereka melihat pemandangan yang cukup mengherankan. Bagaimana tidak? Pagi itu para warga dan Pak Mudin melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kedua jenazah tersebut sudah saling bergeletakan dengan tidak ada satupun yang mengenakan pakaian. Jenazah Sabto terlihat telanjang dengan pakaiannya yang hilang entah kemana. Ditambah jenazah Mbah Karso yang juga telanjang dengan bagian tubuh yang membusuk layaknya orang yang mengidap penyakit kencing manis. Menurut beberapa sumber, ketika pagi hari, jenazah Sabto dan Mbah Karso sudah tergeletak di ruang terpisah. Ada juga yang bilang jika jenazah Mbah Karso seperti berjalan dan dengan sengaja berpindah tempat.
Ada yang bilang kondisi rumah Mbak Karso pagi itu sudah berantakan dengan jejak langkah kaki yang memang terlihat berjalan dan sebagainya. Semua cerita tersebut seolah-olah melengkapi kisah di malam kematian Mbak Karso dan Sabto. Tapi yang jelas, menurut keterangan Pak Mudin, jenazah Mbak Karso memang ditemukan berpindah tempat sangat jauh, yaitu di lantai 2 rumah tersebut. Padahal nyatanya, sebelumnya jenazah Mbak Karso berada di ruang tamu lantai 1 rumah tersebut. Begitu juga dengan jenazah Sabto. Jenazah Sabto ditemukan berada di kebun belakang rumah Mbak Karso. Mengetahui semua itu, para warga pun mulai membantu mengurus jenazah Mbak Karso dan Sabto, yang akhirnya sekitar setengah hari, kedua jenazah tersebut berhasil dimakamkan sebagaimana mestinya. Singkat cerita, sejak saat itu rumah Mbak Karso bisa dikatakan seketika sepi dengan tidak ada satupun yang berani menempati. Sudah beberapa kali pihak desa mencoba menghubungi saudara Mbak Karso, tapi semuanya seolah tidak mau peduli dengan rumah Mbak Karso yang waktu itu sudah semakin terlihat seram menjadi-jadi. Kesaksian para warga yang mengaku seringkali melihat aktivitas di rumah Mbak Karso juga seolah melengkapi dan membuat rumah Mbak Karso benar-benar menjadi salah satu rumah yang paling dijauhi oleh warga sekitar. Para tetangga terdekat Mbak Karso pun waktu itu berbondong-bondong pindah menjauh karena mereka mengaku selalu mendengar suara aneh yang berasal dari arah rumah Mbak Karso. Dan singkat cerita, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Beberapa tahun kemudian, Januari pukul 10 malam. Rumah besar itu, rumah siapa sih mas? Kok jam segini lampu rumahnya masih menyala semua? Tanya Gunawan yang waktu itu mendapat jatah ronda keliling kampung bersama Mas Guntur. Sudah biarkan saja, itu rumah Mbak Karso. Dari dulu memang seperti itu. Dari luar kelihatannya berpenghuni, padahal nyatanya di rumah itu gak ada satupun penghuninya. Jawab Mas Guntur dengan menyeret tangan Gunawan agar dia tidak terus memperhatikan rumah Mbak Karso. Tapi sayangnya belum cukup jauh Gunawan dan Mas Guntur melangkah pergi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya suara teriakan yang terdengar jelas dari arah rumah Mbak Karso. Tolong, tolong, tolong! Mendengar hal itu tentu saja Gunawan dan Mas Guntur seketika terdiam dengan telinganya yang terus mendengarkan suara teriakan tersebut. Ada suara orang minta tolong mas. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita lihat mas, ajak Gunawan tegas. Sudah, jangan hiraukan, ayo pergi saja, jawab Mas Guntur. Karena Gunawan tidak mau membantah ucapan Mas Guntur, akhirnya Gunawan pun mengikuti ucapan Mas Guntur untuk tidak menghiraukan suara teriakan tersebut dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, pagi itu seperti biasanya, setelah sarapan dan sebagainya, Gunawan telah bersiap untuk berangkat kerja, meski matanya masih mengantuk karena semalam dia ronda sampai larut malam. Hati-hati loh mas, matamu masih merah banget itu. Kalau masih ngantuk, jangan masuk kerja dulu deh, kamu istirahat aja, ucap Lili istri Gunawan. Gak apa-apa dek. Oh iya dek, aku mau cerita ini. Kemarin malam pas aku ronda, aku dengar suara teriakan dari rumah salah satu warga loh. Tapi anehnya, sama Mas Guntur bukannya dicek, aku malah disuruh pergi, ucap Gunawan memulai obrolan. Teriakan bagaimana mas? Tanya Mbak Lili. Ya teriakan minta tolong dek. Jelas banget loh, arahnya dari rumah besar yang ada di ujung jalan. Kalau kata Mas Guntur sih rumah itu kosong, padahal nyatanya tadi malam aku lihat lampu di rumah itu jelas-jelas menyala semua. Terang Gunawan jelas. Kok aneh ya mas? Ya sudah, kita kan pendatang baru di desa ini. Mending kita diam sajalah kalau ada yang aneh. Toh kita nggak tahu apa-apa loh dengan desa ini, jawab Mbak Lili dengan mulai memasukkan satu persatu bekal Gunawan ke dalam tasnya. Dan singkat cerita, setelah semua persiapan Gunawan telah selesai, akhirnya Gunawan memacu kendaraannya ke tempat kerjanya, yaitu sebuah sekolah dasar yang terletak di desa tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di sekolah tentu saja, Gunawan mulai mengajar seperti biasanya sembari mencoba beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, karena Gunawan pun tahu
Di sekolah itu Gunawan bisa dibilang sebagai tenaga pendidik yang masih baru karena penempatan pemerintah yang mengharuskannya mengajar di desa tersebut. Dan disitulah di sela-sela Gunawan masih mengajar, Gunawan mendengar suara obrolan dari dua penjaga sekolah yang terdengar mencurigakan. Iya, ada korban lagi katanya. Dalam 2 bulan ini sudah 3 orang yang meninggal. Ucap penjaga sekolah yang terdengar sedang mengobrol tepat di depan kelas Gunawan mengajar. Mendengar hal itu, Gunawan pun mendekatkan dirinya ke arah penjaga sekolah tersebut agar dia bisa mendengar lebih jelas sembari berpura-pura terus melakukan aktivitasnya. Kalau rumah itu tidak segera dibersihkan, pasti selanjutnya ada korban lagi, sahut penjaga sekolah lainnya. Ya intinya kita harus hati-hati, sebisa mungkin jangan sampai lewat situ kalau sudah malam hari. Mudah-mudahan Pak Lurah segera mengatasi semua ini, imbuh penjaga sekolah. Mendengar percakapan itu, rasa penasaran Gunawan sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia tidak sanggup lagi jika harus menahannya. Dan tanpa lama-lama lagi, waktu itu Gunawan segera keluar dari kelas dan menghampiri kedua penjaga sekolah yang waktu itu memang masih duduk di depan area kelas tersebut. "Permisi Pak, boleh gabung?" Hehehe, ucap Gunawan sopan. "Oh iya Pak, iya. Bapak namanya Pak Gunawan ya? Guru baru dari kota. Perkenalkan, saya Rajiman Pak. Dan ini Wiryo, kami penjaga sekolah sekaligus tukang kebunnya," sahut penjaga sekolah tersebut yang terlihat menyambut. "Iya Pak, salam kenal ya Pak. Iya Pak, saya guru baru, masih 3 bulanan mengajar di sekolah ini. Saya kebetulan dapat penempatan mengajar di sekolah ini," jawab Gunawan basa-basi dengan dia yang mulai ikut duduk bersama kedua penjaga sekolah tersebut. Terus sekarang tinggalnya di mana ini Pak?" tanya Pak Wiryo. "Saya dapat kontrakan di desa Sekarwangi Pak. Desa sebelah tidak jauh dari desa ini. Pengennya sih sebelumnya cari kontrakan di desa ini saja, biar deket kalau ngajar. Tapi nggak dapet ya Pak. Saya dapatnya di Sekarwangi. Ya sudah nggak apa-apa daripada nggak dapat kontrakan kan malah repot."